Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang NoSQL dan Hadoop MapReduce. Yang pertama di sini ada saya sendiri dengan nama Agung Maulana dengan NPM 217006516 dan ada teman saya dengan Hudan Mustaqim dengan NPM 217006062 dan ada Lutfi Julpian dengan NPM 217006518. Nah, ada teman saya ada Angtosin dengan NPM 21700606058 dan terakhir ada teman saya dengan nama Rijib Hibdika Muharram dengan NPM 217006514. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya ada Angtosin. Kepada Angtosin saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Eh, di sini ada tujuan dan manfaat untuk mengetahui pengertian NoSQL, untuk mengetahui cara membuat CRUD MongoDB, untuk mengetahui cara menginstal JDK, untuk mengetahui cara menginstal Hadoop, untuk mengetahui implementasi Hadoop MapReduce. Selanjutnya ada pemahaman mendalam tentang NoSQL dan Hadoop MapReduce, penerapan praktis dalam konteks pemrograman dan pengelolaan data, dan yang terakhir ada pemahaman terintegrasi tentang penggunaan bersama NoSQL dan Hadoop MapReduce. Nah, di sini ada NoSQL, suatu pendekatan atau model basis data yang berbeda dari model relasional yang digunakan dalam sistem basis data atau SQL. Nah, SQL dirancang untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang terkait dengan berbasis data relasional, terutama dalam hal skala, kinerja, dan fleksibilitas. Salah satu jenis dari NoSQL adalah basis data NoSQL yang menggunakan model dokumen, di mana data disimpan dalam format BSON yang mirip dengan format JSON. Basis data ini dirancang untuk menyediakan kinerja yang tinggi, skala horizontal, dan fleksibilitas skema. Penggunaan model dokumen memungkinkan MongoDB untuk menyimpan data yang kompleks dan beragam dalam satu dokumen, menghindari kebutuhan untuk melakukan join yang kompleks seperti pada basis data relasional. Selain itu, MongoDB mendukung indeks, replikasi, dan sharding untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang membutuhkan skalabilitas dan ketersediaan tinggi. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke... Ya, baik kepada saudara Adang yang telah pada materinya. Selanjutnya dan juga kepada Lutfi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Hadoop MapReduce. Nah, Hadoop MapReduce ini adalah model pemrograman dan kerangka kerja perangkat lunak yang dikembangkan oleh Google dan diadopsi oleh proyek Apache Hadoop. MapReduce dirancang untuk memproses dan menghasilkan data dalam skala besar secara terdistribusi di dalam klaster komputer. Konsep utama di balik MapReduce adalah membagi tugas memproseskan data menjadi dua langkah utama. Yang pertama, pemetaan map dan langkah pengaturan dan pengurangan reduce. Langkah pemetaan memetakan data, masukkan menjadi pasangan kunci nilai. Sedangkan langkah pengurutan dan pengurangan menyusun dan menggabungkan hasil pemetaan berdasarkan kunci tertentu. MapReduce memberikan keunggulan dalam hal stabilitas horizontal, memungkinkan penanganan beban kerja yang semakin meningkat dengan menambahkan simpul komputasi ke dalam klaster. Selain itu, model ini menawarkan toleransi kesalahan dengan mendeteksi dan menangani kegagalan simpul komputasi selama eksekusi tugas. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Lutfi yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Rijik. Kepada Rijik saya persilahkan. Eh,
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai MongoDB. Satu, dapat Hayus nama underscore database. Langkah yang kedua yaitu membuat collection. MongoDB itu tidak memerlukan pembuatan koleksi secara eksplisit. Nah, koleksi ini akan dibuat secara otomatis saat kita menyisipkan dokumen ke dalamnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu membuat database atau create database. Nah, untuk menyisipkan data, kita dapat menggunakan metode insert one untuk satu dokumen atau insert many untuk beberapa dokumen. Di sini sudah ada ya untuk kodenya. Ya, selanjutnya di next. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah read data. Nah, untuk read data itu yaitu untuk membaca data. Dapat menggunakan metode find sebagaimana kode yang sudah ada, yaitu membaca semua dokumen dalam koleksi, yaitu kodenya dbn nama underscore koleksi find. Selanjutnya ada membaca satu dokumen pertama dalam koleksi dengan kode db nama underscore koleksi find one, dan membaca dengan kriteria pencarian itu db nama underscore koleksi dan find file 1 dengan nama data nilai 1. Nah, untuk selanjutnya itu update data. Nah, untuk mengupdate data, kita dapat menggunakan metode update one atau update many. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, itu update data one itu untuk mengupdate satu dokumen. Nah, sedangkan update many yaitu untuk mengupdate beberapa dokumen yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya itu adalah data atau menghapus data yang sudah dibuat. Nah, untuk menghapusnya kita dapat menggunakan metode latuan atau menghapus satu data beberapa dokumen yang terdapat pada koleksi. Mungkin saya jelaskan dalam demo. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan demo mengenai materi. Yang pertama kita yang pertama kita mulai, lalu kita buka bahas setelah kita memilih, kita buka utilities, lalu browser file system,
Dan sebelumnya saya sudah membuat folder baru itu bernama PDB. Lalu kita buka PDB. Dan kita di sini ada beberapa file yang saya telah buat sebelumnya. Mungkin untuk pembuat di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pembuatan input file itu sudah kembali ke konsol. Lalu kita ketik was dan setelah kita masukkan, kita masukkan kalimat yang ingin kita tampilkan di website tadi. Misalkan lalu kita save, lalu kita close, dan kita coba cek di lalu kita masukkan ke folder yang telah tadi saya buat, yaitu fokus. Nah, setelah ini kita cek di website-nya, kita kembali ini, kita masih folder teman tadi. Nah, untuk input file sudah ada, lalu kita cek, kita klik file. Nah, di sini muncul ada kalimat yang tadi saya buat di dalam Notion. Lalu setelah selesai dan sukses, kita lakukan memproduce di IDE. Kita masukkan file input yang tadi kita buat. Kita masukkan ke data was PDT yang tadi file yang kita buat, lalu outputnya was PDT. Nah, sudah selesai, lalu kita cek di website-nya apakah sudah ada apa. Lalu kita kembali dulu, kita buka file PDT, lalu kita oh, maaf, kita buka untuk tugas yang tadi kita selesai tugas. Nah, untuk memprediksi sudah berhasil ya, karena dari tulisan tugas, dan kita coba klik part 00 dan kita buka head to the file. Nah, untuk memprediksi yang kita lakukan di IDE sudah berhasil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya baik kepada saudara yang telah menemukan aplikasinya. Akhir ada kesimpulannya adalah konsep utama dari pengenalan New SQL adalah bagaimana mengatasi jumlah data yang sangat besar dan ledakan data dalam aplikasi web sebagai paradigma baru dalam penerapan teknologi basis data. NoSQL menggambarkan kemudahan untuk konsistensi data. Ketidakkonsistenan sebuah basis data dapat menimbulkan kesalahan yang fatal dalam beberapa kasus. Dengan adanya praktikum New SQL dan MapReduce, memberikan pengetahuan lebih mengenai implementasi secara langsung terhadap New SQL dan MapReduce. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena kesimpulan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.